saya akan bahas satu poin yang justru jadi mimpi buruk alias nightmare banget buat teman-teman pengusaha. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Malam ini saya baru selesai ngisi di acara Literasi Digital Kominfo. Ini sebelum istirahat, saya mau coba sharing-sharing sedikit lagi soal dunia per-SMK-an ya. Semoga ini bisa bantu teman-teman yang masih bingung, pengen memahami, pengen belajar lebih dalam soal dunia SMK. Materi malam ini saya akan sedikit sharing soal salah satu poin lagi dari link and match atau taut dan sesuai pernikahan massal massal antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri. Di video yang sebelumnya saya sudah cerita banyak soal apa itu link and match, apa itu taut dan sesuai, kemudian bagaimana manfaatnya buat sekolah dan manfaatnya buat dunia industri. Karena bagaimanapun juga program ini harus wajib memberi manfaat besar untuk kedua belah pihak. Nah, jadi syarat supaya suatu program bisa langgeng, bisa berjalan, memang harus bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat. Nah, dalam hal ini tentu saja dunia SMK sama kita di dunia industri. Gitu. Mau bahas poin yang mana ini Om Tri? Saya akan bahas satu poin yang justru kalau saya ngobrol sama teman-teman pengusaha, pebisnis baik online maupun offline, ini yang kemudian jadi mimpi buruk alias nightmare banget buat teman-teman pengusaha. Kok bisa Om Tri ada poin yang kayak gitu? Ada. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol sama pengusaha, saya sharing-sharing soal program link and match 8+I, itu rata-rata pengusaha masih takut sama poin yang satu ini. Nah, penasaran poinnya apa? Poin yang satu ini yang masih ditakuti bagi mereka yang belum paham adalah poin komitmen kuat dan resmi penyerapan atau penyaluran lulusan. Nah, biasanya ini yang kemudian jadi takut nih si teman-teman pengusaha, karena berpikir, apa iya Om Tri berarti kita harus menerima semua lulusannya dong? Ya nggak kayak gitu juga konsepnya kali. Itu coba saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sudah paham, di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa link and match, taut dan sesuai, pernikahan massal, pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja itu adalah program yang digagas oleh Ditjen Pendidikan Vokasi saat itu diketuai oleh Pak Wikan Sakarinto. Nah, salah satu poinnya adalah komitmen kuat dan resmi bahwa industri itu bersedia menyalurkan atau menyerap lulusan bila memenuhi seluruh persyaratan. Nah, poinnya itu. Nah, kenapa kok poin ini ada? Ya karena memang idealnya setelah dunia industri itu masuk ke SMK, menjalankan poin-poin yang 8+I itu, endingnya, outputnya adalah penyerapan lulusan. Gitu. Jadi saya sudah cerita ya, poin pertamanya adalah sinkronisasi kurikulum. Jadi dunia industri bersama sekolah menyusun bersama kurikulumnya. Di sini, di poin sinkronisasi kurikulum ini,
dunia industri sudah bisa memasukkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya nih, sinkronisasi kurikulum alanya Kombas Digital Internasional. Gitu. Saya bisa cerita, di Kombas ini memang kemudian digital marketing itu punya peran yang sangat vital dalam perusahaan kami. Bahwa jalur pemasaran online itu bisa lewat sosial media, lewat website, lewat marketplace, dan yang lainnya. Bahwa penting untuk kita punya konten kreator yang bisa bikin video, bikin foto, bikin artikel SEO, dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah, kurikulum itu kemudian diakomodasi, dimasukkan ke mata pelajaran. Nah, apalagi kita bicara soal kurikulum merdeka, itu berarti dunia industri punya porsi yang cukup banyak untuk kita bisa bersama berdiskusi soal kurikulumnya. Gitu. Nah, terus yang kedua, setelah tadi kurikulum disusun bersama, yang kedua adalah magang guru. Nah, kemudian setelah kurikulum kita sinkron secara teoritis di atas kertas, kemudian guru juga wajib magang di dunia industri supaya tahu perkembangan dunia industri itu kayak gimana sih. Gitu. Mereka juga Bapak Ibu guru yang rata-rata kaum akademisi itu juga punya pengalaman real melihat secara langsung dinamika betapa serunya dunia industri saat ini. Itu. Terus yang ketiga ada program guru tamu. Jadi dunia industri masuk ke sekolah secara intensif, ngajar di kelas, ngajar di SMK, itu selama minimal 50 jam per semester. Sudah gitu ada lagi program PKL, ada lagi program uji kompetensi, dan yang lainnya. Nah, berarti logikanya selama 3 tahun itu, kelas industri selama 3 tahun kan berarti dunia industri mendampingi dari mereka masuk kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Full, intensif mendampingi. Untuk program guru tamu aja itu 50 jam per semester. Dunia industri itu masuk ngajar di kelas. Plus program PKL-nya. Nah, berarti siswa ini sudah kenal banget dong sama dunia industrinya. Gitu, kayak misalnya yang didampingi sama PT Kombas nih. Wah, itu sudah betul-betul didikannya PT Kombas. Selama 3 tahun. Nah, setelah lulus gimana? Nah, setelah lulus berarti ini adalah tanggung jawab dari kita sebagai dunia industri juga untuk menyerap atau menyalurkan lulusan bila memang memenuhi seluruh prasyarat. Poinnya di situ. Jadi nggak juga kemudian Kombas harus menyerap 36 siswa. Nggak harus, nggak wajib. Gitu. Apalagi yang sudah dididik sama Kombas. Dididik sama Kombas, kelas industri Kombas itu ada resikonya loh teman-teman. Resikonya adalah setelah 3 tahun didampingi sama Kombas, diajarin caranya jualan online, resikonya itu satu, mereka nggak pengen kerja. Kenapa? Karena di sekolah itu mereka sudah pinter cari cuan sendiri. Ngapain juga mereka kerja kalau mereka sudah ngomset setiap bulannya cukup lumayan. Gitu. Tapi boleh nggak mau kerja? Ya tetap saja boleh, karena bagaimanapun kita sebagai pengusaha, PT Kombas misalnya, PT Kombas juga butuh karyawan, butuh staff, gitu. Makanya kemudian Kombas juga sangat terbuka kepada lulusan-lulusan Akademi Kombas yang sudah pernah kelas industri, yang pernah PKL, itu kami sangat terbuka. Tinggal mereka mau nggak kerja. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau kerja ternyata kompetensinya belum sesuai dengan standarnya Kombas, belum sesuai dengan standar yang kita butuhkan, itu ya kita berhak menolak. Jadi nggak kemudian otomatis wajib menerima, enggak. Tetap ada syaratnya. Kenapa? Karena kita adalah dunia industri kita adalah profesional. Dunia industri yang orientasinya adalah produktivitas. Kalau misalnya memang ternyata lulusannya sesuai dengan kebutuhan kita, ya itu wajib kita terima. Gitu. Kalau misalnya tidak, gimana Om Tri? Ya bisa kita salurkan ke teman-teman lain yang membutuhkan.
gitu. Nah, kalau di PT Kombas sendiri, kami buka yang namanya Kombas Freelancer. Jadi alumni-alumni yang sudah PKL di Kombas kan sudah ngerti tuh caranya jualan online. Mereka PKL di Kombas 3 bulan, 6 bulan kan sudah pinter-pinter tuh jualan online-nya tuh. Pinter-pinter, kemudian yang konten kreator ya berarti mereka sudah bisa bikin konten digital yang keren. Itu kan sebetulnya kalau orang Jawa bilang eman-eman. Sayang banget kalau kemudian mereka setelah PKL itu langsung dilepas begitu saja. Nah, solusinya ini adalah bagian dari upaya Kombas untuk memenuhi komitmen kuat dan resmi itu. Jadi kalau di komitmen salah satu poinnya adalah komitmen kuat dan resmi untuk penyerapan atau penyaluran lulusan. Itu Kombas itu tanda tangan. Jadi kalau di kelas industri kami memang tanda tangan di atas materai bahwa PT Kombas Digital Internasional siap menyerap atau menyalurkan lulusan. Itu tanda tangan di atas materai. Itu dokumen resmi. Jadi nggak main-main, nggak cuma sekedar ya deh nanti diterima deh. Nggak, dokumen resmi bermaterai yang ditandatangani oleh direktur. Kalau hal ini direktur utamanya PT Kombas adalah Pak Cahyo Edi Widiatmoko, berarti Pak Cahyo yang tanda tangan sama kepala sekolah. Gitu. Ini dokumen yang serius. Nah, caranya Kombas gimana? Caranya Kombas adalah yang pertama memang kami secara serius mendidik siswa SMK dalam kelas industri ketika kami hadir sebagai guru tamu ataupun ketika mereka PKL di PT Kombas. Itu memang betul-betul serius di-drill, dididik secara keras supaya mereka betul-betul jadi tenaga kerja yang siap pakai. Gitu. Yang pertama itu dididik secara serius. Yang kedua, setelah mereka selesai PKL, itu nggak kemudian dilepas begitu aja. Yaitu bagi teman-teman yang lulusan PKL-nya Kombas dan masih ingin belajar lebih jauh, pengen ngomset, yaitu kami punya platform namanya Kombas Freelancer. Jadi teman-teman yang masih sekolah, masih SMK, itu sudah bisa terima orderan dari klien, yaitu di platform Kombas Freelancer itu. Dan ini adalah pilihannya ada di mereka. Kombas nggak maksa. Gitu, kita tawarkan anak-anak siapa sih yang masih mau dapat duit, mau nggak dapat duit lagi, nah, terus didampingi Kombas, mau nggak kalau misalnya ada orderan dari klien di sela-sela kalian sekolah, kalian bikin tugas, mau nggak kalian nerima orderan? Bagi yang mau, boleh kami masukkan ke Kombas Freelancer. Syaratnya 2, yang pertama memang mereka sudah siap ya, sudah siap itu berarti skill digital marketingnya juga udah jadi. Yang kedua, attitude-nya mereka juga bagus, siap dikejar sama deadline karena hubungannya udah langsung dengan klien. Itu bisa kita masukkan ke Kombas Freelancer. Tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak mau, enggak Om Tri, saya pengen fokus ke sekolah lagi, ya nggak apa-apa. Karena kenyataannya memang tidak semua siswa yang belajar digital marketing itu ternyata punya passion di situ. Jadi kita juga nggak bisa maksa nih teman-teman. Hanya buat teman-teman yang mau. Teman-teman siswa SMK yang mau, yang memang dia punya passion jualan online, yang dia punya skill, dia punya attitude yang bagus, itu kami tawarkan untuk masuk ke platform Kombas Freelancer. Nah, itu kan secara langsung Kombas juga sudah merekrut mereka, menyerap mereka. Bahkan bukan hanya ketika mereka lulus, tapi sebelum mereka lulus pun sudah diserap sama Kombas di platform Kombas Freelancer itu. Nah, di Kombas Freelancer ya mereka sudah mulai kita latih betul untuk bagaimana menjadi tenaga kerja profesional di bidang digital marketing. Itu sudah mulai dibina, dididik, diarahkan untuk menjadi ke sana. Jadi Kombas nggak takut nih ketika misalnya ada sekolah minta, ayo dong Kombas tanda tangan nih komitmen kuat dan resmi menyerap dan menyalurkan lulusannya gimana? Kombas sih nggak takut. Kenapa? Bahkan sebelum mereka lulus itu sudah kami serap sebagai freelancer.
Gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika ada sekolah minta MOU soal komitmen penyerapan dan penyaluran lulusan. Teman-teman nggak usah takut. Gitu. Bahkan kita bisa tawarkan ke sekolah, Pak, kalau nunggu lulus kelamaan, mau nggak nanti kita komitmennya pas mereka masih sekolah. Kalau saya malah ngomong gitu ke pihak sekolah, ditantang balik. Gitu. Kenapa? Karena kita yang melatih mereka, kita yang mendidik mereka, kita yang mengarahkan mereka, kita yang membina mereka, kita yang tahu betul potensi siswa itu seperti apa. Dan itu nggak harus juga kemudian semua 36 siswa kita rekrut, nggak harus. Tidak ada kewajiban merekrut semua lulusan. Hanya orang-orang yang memang betul-betul siap kerja, punya skill, punya komitmen, itu yang kemudian kita rekrut. Gitu ya. Dan direkrut pun nggak harus kemudian jadi tenaga full time kita, jadi tenaga freelancer juga itu sudah oke. Dan sekolah juga sudah senang nih ketika ternyata ini sudah terima orderan dari Kombas, dari klien, itu juga sekolah juga sudah senang. Sekolah senang, anak-anak juga senang, siswa-siswa juga senang karena bisa langsung mendapatkan manfaat dari ilmu digital marketing yang diberikan, mereka dapat cuan, mereka dapat duit, anaknya senang, ilmunya works, orang tua juga senang. Anak-anaknya sudah bisa cari duit minimal untuk jajan segala macam, nggak minta ke orang tua. Kombas juga senang karena berarti ilmu yang diajarkan, disampaikan itu sudah bermanfaat buat siswa. Gitu teman-teman. Itu sedikit yang bisa saya sharingkan soal komitmen kuat dan resmi penyerapan atau penyaluran lulusan. Teman-teman nggak perlu takut. Kita nggak perlu kemudian otomatis merekrut semua 36 siswa sekelas direkrut, nggak usah. Karena memang notes-nya adalah jika siswa tersebut memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu saja teman-teman dari saya soal komitmen kuat dan resmi penyerapan lulusan. Saya mau istirahat nih, capek seharian ngisi materi. Besok juga masih ngisi lagi. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, tinggalkan di komentar di bawah ini, di kolom bawah. Kalau misalnya merasa video ini berguna, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain.